Halo semuanya, saat ini kita akan mengikuti Summary Daily Bible School 2 Maret 2023. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jikalau kamu berdosa, ada perantara." Di sini dianjurkan untuk kita jangan berdosa. Namun, seandainya kita berdosa, kita masih bisa berada di dalam rencana keselamatan karena ada provision atau sesuatu yang dipersiapkan seandainya kita jatuh. Di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Artinya, kalau bukan pelanggaran hukum Tuhan, itu bukanlah dosa. Di Roma 7 ayat 7 dikatakan, kita tidak tahu apa itu dosa, kecuali hukum yang katakan bahwa itu dosa. Artinya, kita perlu untuk tahu hukum terlebih dahulu. Di Roma 7 ayat 12 dikatakan, hukum itu suci, benar, dan baik. Artinya, dosa itu tidak suci, benar, dan baik. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, dia yang tahu berbuat baik dan tidak melakukan yang baik, dia berdosa. Artinya, kalau orang tahu yang baik, itu karena dia tahu dari hukum bahwa hal itu baik. Artinya, kalau orang berdosa, itu karena dia sudah tahu hal yang baik berdasarkan hukum, karena hanya hukum yang bisa menunjukkan bahwa itu baik, dan dia tidak melakukan yang baik itu. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 kembali lagi dikatakan bahwa waktu kita berdosa, apakah kita tahu itu dosa kalau setelah itu ada perantara? Tidak. Artinya, ini dosa yang kita tidak ketahui atau kita tidak sadari. Kalau kita tahu yang benar dan kita tetap pilih untuk tidak melakukannya, artinya kita tidak memiliki perantara. Di 1 Yohanes 3 ayat 9, ini adalah lawan dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Di sini dikatakan bahwa siapa saja yang lahir dari Tuhan tidak berketetapan untuk melakukan dosa. Artinya, kalau kita komit atau berketetapan untuk berbuat dosa, itu karena kita tahu bahwa itu dosa. Sedangkan di 1 Yohanes 2 ayat 1, waktu kita berdosa, kita tidak sedang komit atau berketetapan untuk berdosa. Orang yang lahir dari Tuhan tahu yang benar dan komit untuk tidak melakukan yang berlawanan dengan yang benar atau tidak komit untuk berdosa. Kenapa? Karena benih firman atau roh Tuhan tetap berada di dalam dia. Artinya, yang menyebabkan kita tidak komit sin adalah firman atau roh atau benih Bapa yang berada di dalam kita. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, firman atau roh Kristus berdiam di dalam kita. Dan kita tahu bahwa firman adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah untuk dihidupkan. Dan kehidupan yang kita hidupkan itu berdasarkan Kristus yang hidup untuk kita. Waktu firman atau roh kehidupan Kristus berada di dalam kita, kita tidak bisa berdosa karena kita lahir dari Tuhan. Dan ini bukanlah hal yang otomatis. Lalu apa artinya tidak bisa berdosa? Untuk tidak bisa berdosa artinya kita komit atau berketetapan untuk melakukan yang benar, tidak komit sin walaupun kita dianiaya. Jadi, kalau kita pilih untuk melakukan yang benar, kita mustahil untuk berbuat dosa. Bagian kita adalah untuk memilih, dan sudah pasti kita tidak akan berdosa apapun yang terjadi. Hanya orang yang berimanlah, yaitu pilih untuk berketetapan, tidak berdosalah yang mustahil untuk berdosa, di mana Tuhanlah yang membendung kuasa setan. Jadi,
kemenangan kita itu ada di pilihan kita. Kalau kita pilih untuk berdosa, kita akan berdosa. Kalau kita pilih untuk tidak berdosa, kita tidak akan berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang berdiam di dalam kita adalah Kristus yang sudah menumbangkan setan. Kalau kita memilih kehidupan Kristus yang berdiam di dalam kita, Kristus yang ada di dalam kita mustahil untuk berdosa. Artinya, orang yang hilang bukan karena tidak ada pilihan ataupun karena Tuhan Yesus tidak bisa menang, tetapi karena orang itu tidak percaya. Dan kita membutuhkan percaya seperti di 1 Petrus 1 ayat 9. Dan kenapa kita tidak percaya seperti di 1 Petrus 1 ayat 9? Itu karena firman Tuhan hanya masuk sekali-sekali. Apa itu firman yang berdiam di dalam kita? Di Yesaya 30 ayat 21, kita lihat di sana bahwa ada firman yang mengatakan untuk ke kanan ataupun ke kiri. Artinya saat firman katakan ke kiri atau ke kanan, itu kita yang memilih. Kalau kita memilih untuk ke kanan dan kita tahu bahwa itu salah, kita tidak ada perantara, seperti di 1 Yohanes 2 ayat 1. Di Ibrani 6 ayat 4, kalau kita pilih yang salah, mustahil untuk kita diampuni dosanya. Dan waktu diberikan pilihan, kita tahu mana yang salah dan kita tahu mana yang benar. Dan kalau kita memilih untuk melayani keinginan daging kita, artinya kita berketetapan untuk memakukan anak Bapa dan mustahil untuk kita bertobat. Di ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa kalau kita sudah menerima air hujan dan menghasilkan duri, kita akan ditolak, dikutuk, dan ujung-ujungnya akan dibakar. Artinya, kita mustahil untuk bertobat karena kita pilih untuk memakukan anak Bapa lagi hanya untuk kepuasan sementara.